يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. Pada lafaz bacaan ya bani, pada lafaz kata ya, di sini ada kita hukumi ada bacaan namanya mad tabi'i, yaitu ditandai pada lafaz huruf ya, ada ya berharakat fathah bertemu dengan alif, maka kita namakan dengan mad tabi'i, panjangnya 2 harakat. Kemudian pada lafaz ni, di sini ada mad jaiz munfasil, yaitu mad yang terjadi apabila ada mad tabi'i bertemu dengan huruf hamzah setelahnya. Kemudian biasanya ditandai dengan tanda warna merah berbentuk pedang kecil di atasnya. Itu menandakan dia panjangnya lebih daripada 2 harakat. Nah, apabila ada mad tabi'i bertemu dengan hamzah dan hamzahnya berada di lain kata, maka kita namakan dengan mad jaiz munfasil. Panjang untuk mad jaiz munfasil sendiri yaitu 4 harakat atau 5 harakat dalam riwayat Imam Hafs an Asim, jadi jalurnya Imam Syatibi. Kemudian pada lafal Israila, ini hampir mirip dengan lafal Bani Israel, cuma di sini yaitu kita lihat adanya ro bertemu dengan alif kecil, awalnya berarti mad tabi'i, bertemu hamzah setelahnya datang huruf hamzah yang datang setelah huruf mad, dan kita lihat hamzahnya pada satu kata, pada lafal kata Israel, maka dia kita namakan dengan mad wajib muttasil, yaitu panjangnya berapa harakat, sama panjangnya dengan mad jaiz munfasil, yaitu 4 atau 5 harakat, maka jangan kita kurangi. Misalkan Israila, nah, ini mengurangi kadarnya menjadi 2 harakat, harusnya Israila. Jadi panjangnya bani dan ro itu harus sama. Kemudian pada lafal ila, di sini ada mad badal, yaitu adanya huruf hamzah yang bertemu setelahnya huruf mad, yaitu berupa huruf ya. Panjang mad badal sendiri sama dengan mad tabi'i, yaitu 2 harakat. Kemudian di sini ada lafal uzkuru, tapi jangan dibaca uzkuru ketika di sini kita sambung, karena ini alif yang ada ditandai seperti tanda bundaran kecil ini atau bengkok sedikit, ada tambahan sedikitnya, itu alifnya dianggap tidak ada, sehingga langsung ke lafal zal. Hati-hati di dalam melafalkan huruf zal ya teman-teman. Huruf zal ini jangan sampai kita membacanya dengan huruf zai. Contoh Israil lazkuru, ini mengganti huruf zal dengan huruf zai, yang dimana huruf zal ujung lidah kita harus kita tempelkan dengan gigi sari atas agar kita menyempurnakan daripada makhraj huruf zal. Dan zal ini adalah sifatnya izlaq, bukan ismat. Dan izlaq ya Pak, izlaq itu lidahnya agak sedikit tergelincir karena dia di ujung lidah kita menempel dengan gigi sari tadi. Maka kita coba ulangi, ya bani Israil azkuru. Kemudian pada lafal ru ada mad tabi'i, yaitu ditandai dengan huruf ru yang berharakat dhammah bertemu dengan huruf waw. Maka ini kita panjangkan sepanjang 2 harakat. Kemudian alif di sini ditandai warna abu-abu, dianggap tidak ada. Ni'mati allati an'amtu 'alaikum. Kemudian pada lafal ni' sifat huruf ain, yaitu ain memiliki sifat namanya bainiyah. Apa itu sifat bainiyah? Sifat bainiyah yaitu sifat huruf yang terkandung atau yang ada pada lafal huruf ain tidak boleh sifat bainiyah adalah sifat di antara sifat huruf syiddah dan rokhawah. Syiddah itu suara huruf ketika kita matikan dia tertahan. Kalau rokhawah itu sifatnya mengalir. Maka ain di tengah-tengahnya tidak ne. Hati-hati juga sampai dibaca dengan huruf hamzah ni gitu ya. Tapi dia iya. Maka ni'mati. Hati-hati jangan sampai masuk ke rongga hidung lafal ain ya. Ya. Kalau kita lagi pilek biasanya mungkin agak masuk.
Ya, tapi jangan sampai masuk ke rongga hidung huruf ain karena dia bukan daripada itu. Ni'mah, ni'mati allati. Kemudian pada lafal allati di sini ada alif lam, yaitu alif lam lazimah, atau bisa kita juga masukkan dengan alif lam syamsiyah, yaitu di mana huruf lamnya diidghamkan. Atau juga bisa kita kenal dengan idgham syamsiyah. Kemudian pada lafal ti an'amtu. Di sini ada bacaan berupa yaitu mad jaiz munfasil. Apa itu mad jaiz munfasil? Yaitu sama dengan mad yang tadi di awal pada lafal Bani Israil, yaitu adanya mad tabi'i bertemu dengan hamzah dan hamzahnya berada di lain kata. Maka dipanjangkan sepanjang 4 atau 5 harokat untuk lafal allati an'amtu. Jangan dikurangi, misalnya ni'mati allati an'amtu. Tidak boleh dikurangi, tapi dia dipanjangkan sepanjang 4 harokat baru dilepaskan. Kemudian pada lafal an'amtu, an'a. Pada lafal nun mati ini ada bacaan izhar, yang dimana ada nun mati bertemu dengan huruf ain, yang dimana suara nunnya harus kita jelaskan, tidak boleh. Nah, hati-hati, banyak sekali terjadi kesalahan, yaitu dia memantulkan suara nunnya. Contoh, an'amtu, an'amtu. Misalkan ni'mati allati an'amtu 'alaikum. Nah, ada yang terjadi seperti itu. Ini salah ya. Dia tidak boleh mantul suara nun. An'a, an'a. Terus bedakan yang kedua dengan ain, bukan an'amtu tapi an'amtu. Kemudian pada lafal alaikum ada bacaan di sini, yaitu bacaan lin pada lafal laikum, ya. Adanya fathah bertemu dengan huruf ya mati. Kemudian ada pada lafal alaikum wa anni ada mim mati bertemu dengan waw, maka ini kita namakan dengan idhar syafawi, sama sebagaimana tadi mim mati ketemu dengan ta. Wa anni faddaltukum. Lafal anni ada bacaan gunnah, yaitu pada lafal nun yang berharokat tasydid. Maka apabila kita mendapati di dalam bacaan Quran kita ada nun berharokat tasydid, maka ini kita namakan dengan bacaan gunnah. Kemudian ni sendiri ada lafal mad tabi'i atau bacaan mad tabi'i ditandai dengan huruf nun yang berharokat kasrah bertemu dengan ya. Kemudian faddaltukum, do ya sifatnya isti'ala, kemudian juga dia istitalah. Faddo, faddo, faddaltukum 'alal 'alamin. Kemudian pada lafal mim mati ketemu ain sama dengan ketemu waw tadi, yaitu izhar syafawi 'alal 'alamin. Al-'alamin ada alif lam qamar ya, yang dimana alif dan lamnya kita tuliskan dan kita baca dengan jelas suara lamnya. Kemudian pada lafal a yaitu mad tabi'i, pada lafal a ada mad tabi'i, fathah bertemu dengan fathah bertemu dengan alif. Maka di sini kita panjangkan untuk a-nya 2 harokat dan hati-hati jangan sampai dibaca alal alamin diganti dengan huruf hamzah. Ini salah, sering terjadi kesalahan diganti dengan huruf hamzah. Kemudian berlafal min, ini ada bacaan mad arid lis sukun, yaitu mad yang terjadi di akhir bacaan kita disebabkan karena sukun arid dan sebelumnya ada huruf mad. Atau bisa kita mudahkan adanya mad tabi'i di akhir bacaan bertemu dengan sukun arid. Contoh, awalnya kan dibaca al-alamina. Karena kita mati atau kita waqaf, huruf akhir biasanya dimatikan, menjadi di sini nunnya mati. Sebelumnya panjangnya 2 harokat. Nah, nanti kita hukumin dengan dia bacaannya namanya mad arid lis sukun. Panjangnya berapa? Boleh 2 harokat, boleh 4 harokat, dan boleh pula 6 harokat. Contoh, alal alamin, al-alamin, atau al-alamin. Ya bani Israil azkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa anni faddaltukum faddaltukum 'alal 'alamin. Ya, sadaqallahul azim. Ya, semoga yang sedikit ini bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Mohon bantuannya untuk like, share, subscribe, dan juga
dibagikan ke teman-temannya supaya mendapatkan manfaat bersama. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.